Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman? Kabarnya sehat selalu ya untuk kita semua. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran untuk melunasi hutang-hutang kita. Oke, jadi gini teman-teman ya. Kayaknya DC Pinjol tuh beneran udah mulai serempak turun kan DC lapangannya ya. Turun ke lapangan ya, udah mulai serempak nih. Gara-garanya apa? Gara-garanya lu pada nanyain terus. DC datang ke rumah apa enggak, Bang? Aman apa enggak sih kalau gagal bayar? Alhasil, si DC kayak dapat pemicu buat beneran datang ke rumah kalian. Nah, lu takut kan? Pasti. Tapi coba deh pikirin, kenapa sih lu takut banget? Karena lu nggak jujur dan nggak terbuka sama orang terdekat lu, yaitu keluarga lu, pasangan lu, ya, atau mungkin ke orang tua lu. Dan akhirnya lu nutup-nutupin masalah ini, ya, dari orang-orang sekitar di rumah lu. Padahal masalah utamanya itu cuma satu. Apa itu? Duit lu tuh nggak ada, dan lu nggak mampu bayar. Dan di sini lu masih sibuk mikirin hal-hal yang nggak penting. Kapan DC datang, Bang? Daerah mana aja yang didatengin? Telat berapa lama, Bang, baru datang? Padahal masalah yang paling menakutkan itu bukan soal DC datang ke rumah. Nah, yang paling bikin bahaya itu telepon, WhatsApp, dan email yang terus-terusan bikin pikiran lu kacau kalau itu dibaca. Kalau lu baca mental lu kuat nggak apa-apa. Tapi kalau lu baca akhirnya bikin mental lu down, ya itu masalah. Banyak kasus orang yang sampai mengakhiri hidup itu bukan karena didatengin DC. Nggak ada DC datang tiba-tiba orang itu mati, nggak ada. Tapi karena teror DC, ya. Karena teror DC call ini yang nggak ada habis-habisnya. Ya, DC call ini ya, bukan DC lapangan, tapi DC Dex call. Yang nelpon lu, yang ngechat lu. Jadi coba deh perbaiki pola pikir lu. Musuh terbesar lu itu bukan DC, tapi pikiran lu sendiri yang selalu dihantui ketakutan yang nggak jelas. Oke, di sini gue nggak bosan-bosan ya, ngasih tahu nih cara menghadapi DC dengan kepala dingin. Kalau seandainya DC beneran datang ke rumah lo, jadi lu nggak usah panik. Ada beberapa hal yang harus lu tahu dan lu tanyakan ke mereka. Yang pertama, jelas banget nih, kartu identitas mereka, ID card mereka, ya. Minta ID card mereka itu penting banget. Karena OJK itu mewajibkan setiap DC lapangan itu punya ID card yang jelas. Terus kedua, surat kuasa. Mereka harus punya surat kuasa dari perusahaan pinjolnya untuk menagih, ya. Terus yang ketiga, sertifikat profesi atau SPPI. Pastikan mereka punya sertifikat profesi di bidang penagihan. Kalau ketiga ini nggak bisa mereka tunjukkan, lu berhak menolak dan nggak perlu melayani mereka. Ingat ya, DC datang ke rumah itu nggak seseram yang lu bayangkan. Mereka cuma nanyain kenapa lu belum bayar, kenapa lu nggak bisa bayar. Jelasin aja apa adanya, nggak usah bohong, ya. Jujur itu kunci. Oke, sekarang kita pindah ke topik lain yang lagi hangat nih, yaitu yang kemarin gue bahas juga, yaitu payment ID dari Bank Indonesia, ya. Ada berita nih kalau BI itu lagi uji coba sistem payment ID yang berbasis NIK. Nah, tujuannya apa sih? Katanya buat mengintegrasikan seluruh aktivitas keuangan kita, mulai dari rekening bank, kartu kredit, e-wallet, sampai pinjaman online lo. Awalnya diuji coba buat penyaluran bantuan sosial atau bansos. Nah, menurut BI, payment ID ini bisa bikin otoritas tahu profil keuangan kita secara menyeluruh. Mereka bisa lihat pendapatan, pengeluaran, investasi, sampai utang kita. Tujuannya sih biar sistem keuangan lebih transparan dan sehat. Contohnya buat menilai kelayakan seseorang buat dapat bansos atau buat pengajuan kredit di bank. Bank cuma perlu minta persetujuan ke lu. Dan kalau lu setuju, mereka bisa lihat profil keuangan lu secara lengkap. Nah, menurut gue ini nggak ribet. Nanti ujung-ujungnya semua transaksi kita kena pantau dan bisa jadi kena pajak. Lagi pula, kalau semua data kita diatur sedemikian rupa, bisa jadi ada yang nggak layak dapat bansos, padahal sebenarnya butuh. Cuman karena dia punya beberapa rekening atau terjebak utang, gue rasa negara nggak perlu tahu lah ya, nggak perlu tahu jauh ngurusin hal-hal yang kayak gini. Nah, ini bisa jadi ada maksud tertentu di baliknya. Tapi kita lihat aja nanti gimana kelanjutannya tentang payment ID yang sedang rame ini. Ya, ada yang bilang nanti data kita bocor, Bang, dan seperti apa, terus data galbay kita ketahuan. Ya udah, mau gimana lagi. Yang jelas lu nggak perlu panik berlebihan, nggak usah dipikirin lagi ya. Dan hal-hal kayak gitu nggak perlu dipikirin, biar negara aja yang ngurus. Nah, jadi gini teman-teman ya, kita berhenti mikirin hal-hal yang nggak perlu. Berhenti nanya kapan DC datang ke rumah lu. Masalah lu cuma satu, duitnya ada apa enggak. Fokusin aja gimana caranya duit itu bisa ada. Jujur dan terbuka sama orang terdekat itu adalah langkah pertama yang paling penting. Jangan sampai hidup lu hancur karena lu terus-terusan bersembunyi di balik kebohongan lu. Ya, terima resikonya, hadapi dengan kepala dingin. Soal payment ID, kita sama-sama pantau aja perkembangannya gimana ya.
Jangan langsung takut atau percaya sepenuhnya. Oke? Kalau lu setuju sama apa yang gue sampaikan, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini biar makin banyak teman-teman yang tercerahkan. Oke, itu saja teman-teman video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Singkat saja, akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.